Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah, di kisah kali ini Rizky akan kembali membahas tentang jin. Mungkin di video-video Rizky sudah beberapa membahas tentang penciptaan jin. Kali ini Rizky akan membahas tentang pernikahan jin dan manusia. Benarkah ada manusia yang menikah dengan jin? Menikah adalah satu-satunya cara terbaik untuk mendapatkan keturunan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya untuk segenap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan menikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan." Quran Surat An-Nur ayat 32. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat dengan menciptakan wanita dari jenis kita sendiri, yaitu manusia, sehingga seorang laki-laki datang, tenang hidup dengannya, dan terwujud kasih sayang di antara mereka berdua, dan agar bumi ini dapat dikelola dengan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Pernikahan manusia dengan jin, bisakah dilakukan ataukah sudah pernah terjadi pada waktu-waktu yang lampau? Bagaimanakah Islam memandang soal ini? Idealnya memang manusia menikah dengan manusia, makhluk sejenisnya. Namun apa jadinya bila manusia menikah dengan jin? Ustadz Amni Nurbait menjelaskan masalah ini dengan merujuk pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ar-Rahman, para bidadari itu belum pernah tersentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa jin juga menikah sebagaimana manusia menikah. Jin memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, sebagaimana manusia juga memiliki hal yang sama. Para ulama telah membahas apakah mungkin terjadi pernikahan antara jin dan manusia. As-Suyuti rahimahumullah dalam Lakatul Mirjan halaman 53 menyebutkan beberapa riwayat dari ulama masa silam bahwa di zaman mereka pernah terjadi pernikahan antara jin dan manusia dan bahkan menghasilkan keturunan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah menceritakan, dan pernah terjadi pernikahan antara manusia dan jin, bahkan terlahir keturunan, dan ini banyak terjadi, satu hal yang ma'ruf. Majmu' al-Fatawa. Akan tetapi andaikan itu benar-benar pernah terjadi, sejatinya para ulama membencinya dan tidak menganjurkannya. Imam Malik rahimahumullah pernah mengatakan, tidak terdapat dalil yang melarang menikah dengan jin. Hanya saja aku tidak menyukainya karena saya membenci ketika ada wanita hamil, kemudian ketika ditanya siapa suamimu, dia menjawab dari jin, sehingga akan terjadi banyak kerusakan. Akam Al-Mirjan halaman 67. Dikutip dari laman konsultasi syariah pada Senin 15 Maret 2021, disebutkan ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa pernikahan itu haram, dilarang, karena pernikahan beda jenis makhluk bertentangan dengan ketentuan Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah telah menjadikan pasangan untuk kalian dari jenis kalian. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Di ayat yang lain Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Di samping itu, andaikan terjadi pernikahan antara jin dan manusia, maka akan sulit untuk mewujudkan rasa cinta antar mereka, untuk bersatu, mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Karena beda jenis makhluk. Terlebih, manusia tidak bisa melihat jin, sehingga hikmah adanya pernikahan seperti yang disebutkan dalam ayat berupa menciptakan ketenangan, rasa kasih, dan sayang akan sulit bisa terwujud. Hal yang terpenting, tidak selayaknya ada manusia yang berharap untuk menikah dengan jin atau memiliki pasangan dari golongan jin. Seindah-indahnya jin, manusia lebih indah, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat At-Tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Wallahu alam. Kaum jin memiliki keturunan, dan anak keturunannya beranak pinak, sebagaimana manusia berketurunan dan anak keturunannya beranak pinak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selainku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Kalangan kaum jin itu ada yang berjenis laki-laki dan ada juga perempuan, sehingga untuk mendapatkan keturunan mereka pun saling menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Artaha Ibnul Mujir radhiyallahu anhu berkata, Damrah ibnu Habib pernah ditanya, apakah jin akan masuk surga? Beliau menjawab, ya, dan mereka pun menikah. Untuk jin yang laki-laki akan mendapatkan jin yang perempuan, dan untuk manusia yang jenis laki-laki akan mendapatkan yang jenis perempuan. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Bani Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya untuk mereka suami dan istri-istri dari jenis mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Manusia menikah dengan jin menurut Ibnu Taimiyah. Perkara ini, yakni pernikahan antara manusia dengan manusia, adalah hal yang wajar, lumrah, dan sesuai tabiat, karena adanya rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah mereka. Persoalannya, mungkinkah terjadi pernikahan antara manusia dengan jin, atau sebaliknya, jin dengan manusia? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, pernikahan antara manusia dengan jin memang ada dan dapat menghasilkan anak. Peristiwa ini sering terjadi dan populer. Para ulama pun telah menyebutkannya. Namun kebanyakan para ulama tidak menyukai pernikahan dengan jin. Idahu Ad-Dailalah halaman 16. Syekh Mukbil bin Hadi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa para ulama telah berselisih pendapat tentang perkara ini, sebagaimana dalam kitab Hayatul Hayawan karya Ad-Dimyari. Namun menurutku hal itu diperbolehkan, yakni laki-laki yang muslim menikahi jin wanita yang muslimah. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Maka maknanya ini adalah anugerah yang terbesar, di mana manusia yang jenis laki-laki menikah dengan manusia yang jenis perempuan, dan jin laki-laki dengan jin perempuan. Manusia menikah dengan jin bisa jadi zina dan kenistaan. Tetapi jika seorang laki-laki dari kalangan manusia menikah dengan seorang perempuan dari kalangan jin, maka kita tidak memiliki alasan dari syariat yang dapat mencegahnya. Demikian juga sebaliknya, hanya saja Al-Imam Malik radhiyallahu anhu tidak menyukai bila seorang wanita terlihat dalam keadaan hamil, lalu dia ditanya, "Siapa suamimu?" Dia menjawab, "Suamiku dari jenis jin." Saya, Asy-Syaikh Mukbil, katakan, memungkinkan sekali fenomena yang seperti ini membuka peluang terjadinya perzinahan dan kenistaan. Nasihati li ahli sunnah minal jin. Rasulullah SAW sendiri telah melarang pernikahan dengan bangsa jin, sebagaimana dalam hadisnya. Rasulullah SAW melarang menikahi jin. Hadis ini menurut Al-Suyuti meski berupa hadis mursal, namun ia dikuatkan oleh banyaknya pendapat ulama. Diriwayatkan bahwa Imam Hasan Al-Basri, Imam Qatadah, Hakam bin Uyainah, Uqbah Al-Asam, dan Imam Jamaluddin Al-Sajastani dari kalangan Hanafiyah melarang menikahi jin. Manusia menikah dengan jin menurut Al-Qamuli. Sedangkan menurut Al-Qamuli, pernikahan manusia dengan jin hukumnya sah, namun makruh. Dan kaul inilah yang dinilai mutamad oleh Ar-Ramli. Versi ini mengatakan bahwa pernikahan lintas alam juga menjanjikan kedamaian, kendati tidak optimal. Dan larangan dalam hadis tersebut bukan bermakna haram, melainkan sekedar makruh. Versi ini juga diperkuat dengan fakta bahwa jin juga terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan layaknya bangsa manusia. Bahkan jin juga disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ihwanuna. Dan juga diperkuat lagi oleh sejarah perkawinan Nabi Sulaiman dengan Bilqis yang merupakan anak dari pasangan jin dan manusia. Wallahu a'lam. Adapun tentang hukum pernikahan antara jin dan manusia, para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, haram. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Pendapat kedua, makruh. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, Hakam bin Utaibah, Qatadah, Hasan, Uqbah Al-Asam, Hajab bin Artah, Ishaq bin Rawaih. Boleh jadi makna makruh menurut sebagian ulama adalah mengharamkan, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, mayoritas ulama mengatakan makruh pernikahan manusia dengan jin. Majmu Fatawa. Pendapat ketiga boleh. Ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahumullah berkata, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan perkawinan antara anak Adam dan jin. Sejumlah ulama melarangnya, namun sebagian lainnya memperbolehkannya. Al-Manawi dalam kitab Syah Ar-Jami As-Sagir berkata, disebutkan dalam kitab Al-Fatawa As-Sirajiyah dari kalangan Hanafi, tidak boleh terjadi pernikahan antara manusia dengan jin atau dengan manusia air karena perbedaan jenis,
Sedangkan dalam fatwa Al-Barizi dari kalangan Syafi'i dikatakan tidak boleh terjadi pernikahan di antara keduanya. Namun Ibnu Ahmad menguatkan pendapat yang memperbolehkannya. Al-Mawardi berkata, perkara ini tertolak secara logika karena perbedaannya kedua jenis dan tabiat. Anak Adam adalah dunia fisik, sedangkan jin adalah dunia rohani. Yang satu terbuat dari tanah, sedangkan yang satunya terbuat dari api. Perpaduan dengan perbedaan seperti itu pasti tertolak dan tidak mungkin terjadi keturunan dengan perbedaan tersebut. Ibnu Al-Rabi dari mazhab Maliki berkata, pernikahan mereka diperbolehkan secara logika. Jika ternyata disahkan berdasarkan syariat, maka dia lebih baik. Pencatatnya berkata, tidak, aku ketahui dalam kitabullah dan juga dalam sunnah Nabi SAW nas yang menunjukkan dibolehkannya pernikahan antara manusia dengan jin, bahkan yang tampak dari zahir ayat-ayat yang ada adalah tidak dibolehkan. Firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberi nikmat kepada Bani Adam berupa istri-istri yang terdiri dari jenis mereka sendiri. Maka dipahami dari ayat tersebut bahwa Dia tidak memberikan istri dari jenis yang berbeda, seperti perbedaan antara manusia dengan jin. Itu sangat tampak. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Syekh Walizar bin Syahis Ad-Din Hafizullah berkata, adapun masalah ini dari segi realitas, maka semuanya menyatakan kemungkinan terjadinya. Karena yang ada tidak menyatakan secara jelas apakah dibolehkan atau dilarang, maka kami condong kepada pelarangan secara syariat. Sebab membolehkannya akan menyebabkan beberapa hal yang membahayakan, di antaranya 1. Tersebarnya perbuatan zina. Lalu mereka kaitkan hal tersebut dengan dunia jin, karena dunia jin adalah perkara gaib, tidak mungkin dilakukan penyidikan atasnya. Sedangkan Islam sangat memperhatikan dalam masalah menjaga kehormatan, mencegah kerusakan didahulukan dari mendatangkan kebaikan. Demikian sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. 2. Akibat dari pernikahan seperti itu, terdapat keturunan dan kehidupan keluarga. Anak-anak, kepada siapa nasab mereka disandangkan? Bagaimana bentuknya? Apakah seorang istri dari jin tidak boleh berbentuk? 3. Interaksi dengan jin dengan cara seperti ini membuat manusia tidak selamat dari gangguan. Padahal Islam sangat memperhatikan keselamatan manusia dari gangguan. Dengan kenyataan ini, tampaklah bahwa membolehkan hal ini akan menyeret orang-orang ke berbagai permasalahan yang tiada ujung dan sulit mencari solusi. Ditambah lagi dampak buruknya terhadap keyakinan dalam jiwa, akal, dan kehormatan. Padahal itu semua adalah perkara yang sangat dilindungi dalam Islam. Begitu pula pernikahan antara kedua jenis tersebut tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Karena itu kami condong kepada pendapat yang melarang tindakan itu secara syariat, meskipun kemungkinan terjadi diterima. Jika terjadi hal seperti itu atau muncul salah satu problemnya, maka hal itu dianggap sebagai kondisi unik yang diatasi secukupnya dan tidak menjadi alasan memperbolehkannya. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.